Selamat datang di program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Balik lagi bareng gue, Guntur Widianto. Seperti biasa, gue mau ingetin lo semua untuk yang baru mengunjungi channel YouTube gue, silahkan di subscribe. Kemudian jangan lupa diaktifkan tombol lonceng atau notifikasinya. Di episode kali ini gue mau bahas hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang. Yang kita semua tahu, tim Jepang berhasil menghancurkan mungkin ya, atau mungkin memukul telak Timnas Indonesia dengan skor 6-0. Nah, gue punya beberapa poin pandangan terkait pertandingan hari ini. Mungkin akan sedikit berbeda dari pandangan lo semua, but it's okay. Kalau lo punya pandangan yang berbeda, lo silahkan boleh banget nih kasih tanggapan di kolom komentar. Jadi kita semua udah tahu beberapa jam yang lalu pada saat video ini dibuat, Timnas Indonesia itu baru saja mengalami kekalahan dari tuan rumah Jepang dengan skor 6-0. Nah, kalau terlepas dari hasil ya, kita bicara dari hasil, terlepas dari itu, kalau gue pribadi justru mengapresiasi atau memberikan kredit yang positif terhadap keberanian Coach Patrick Kluivert dan jajarannya untuk menggunakan pertandingan ini sebagai ajang dalam tanda kutip ya, uji coba untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Nah, kenapa gue bilang uji coba? Karena kalau kita lihat dari komposisi starting 11-nya sendiri, itu dibanding pertandingan melawan Cina kemarin itu ada 5 pemain baru yang dipasang. Misalnya nih gue mau sebutin aja, misalnya Beckham Putra yang kemarin bermain sangat impresif di laga melawan Cina, kali ini dia berkesempatan untuk masuk dari menit awal. Kemudian juga ada Yance di situ yang kemarin tidak dapat kesempatan sama sekali. Pada kesempatan pertandingan ini dia juga dipasang sebagai starting 11. Kemudian ada Mads Hilgers yang menggantikan Rizky Ridho, lalu ada Dean James dan juga Kevin Dix. Kevin Dix yang sama dengan Beckham di pertandingan lawan Cina dia bermain dari bangku cadangan. Nah, pada pertandingan kali ini dia main sejak menit awal. Jadi memang seperti di video gue sebelumnya ya, itu gue bilang bahwa gue sih sangat merekomendasikan untuk pertandingan kali ini ya, karena sudah tidak berarti apa-apa untuk Indonesia, dalam artian Indonesia sudah lolos ke putaran keempat, kemudian juga tidak mungkin tersalip lagi dengan Cina dan Bahrain, maka Indonesia perlu melakukan atau menjadikan pertandingan hari ini sebagai ajang dalam tanda kutip uji coba itu tadi. Paling tidak ada 2 alasan yang menurut gue masuk akal ya. Yang pertama yaitu terkait akumulasi kartu. Nah, jadi buat lo yang belum tahu bahwa nanti di putaran keempat itu tidak ada yang namanya pemutihan kartu. Jadi untuk pemain yang sudah mendapatkan kartu di pertandingan sebelumnya itu akan dihitung di babak putaran keempat nanti. Beberapa pemain misalnya kayak Calvin Verdong, mungkin lu sebagian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa Verdong nggak dipasang? Nah, karena itu tadi menghindari adanya akumulasi kartu, karena dia sudah mengantongi kartu kuning, dan kalau dia di pertandingan ini dipasang kemudian dia mendapatkan kartu kuning juga, maka otomatis dia tidak bisa bermain di laga berikutnya. Kemudian juga kalau kita lihat Jay Itzes mainnya tidak terlalu yang impresif karena memang dia juga sudah punya kartu kuning itu, dan kalau dia misalnya dapat kartu kuning lagi berarti dia juga absen, dan itu sangat-sangat merugikan timnas kita di putaran keempat nanti. Jadi beberapa pemain memang sudah mengantongi kartu, artinya bermainnya tidak terlalu impresif, bahkan sebagian dicadangkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut gua pribadi ya, sebagai pecinta timnas, pecinta sepak bola tanah air, menurut gua pada saat nanti di putaran keempat itu kan kita masih bertemu dengan tim-tim yang kuat ya, baik secara teknis maupun non teknisnya. Misalnya kita berkemungkinan kuat bertemu dengan Qatar misalnya. Nah, kalau kita masih mengandalkan skema yang sama, gue khawatir pada saat nanti melawan tim berikutnya kemudian terjadi kebuntuan. Nah,
Patrick Kluivert nih harus meramu ya, meramu Formula B, Formula C, Formula D. Nah tapi untuk meramu itu nggak cukup kalau hanya di latihan saja, maka sudah menjadi hal yang tepat menurut gue ketika ramuan yang itu yang mungkin di TC kemarin dia sudah uji cobakan itu diterapkan pada saat bertanding melawan Jepang gitu. Jadi apalagi tadi yang gue bilang Indonesia sudah tidak ada kepentingan apa-apa terhadap pertandingan hari ini gitu. Nah mungkin dari sebagian lo akan bilang lah, tapi kan bang itu Jepang juga sama udah lolos Piala Dunia. Nah tapi menurut gue hitung-hitungannya agak berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa Jepang masih ngotot untuk menang? Karena yang pertama jelas dia bermain sebagai tuan rumah. Yang namanya tuan rumah pasti ingin menghibur penggemarnya, penonton setianya. Artinya tidak boleh main setengah-setengah, apalagi kita cuma tahu kemarin Jepang baru aja dikalahin sama Australia. Maka akan menjadi presiden buruk apabila Jepang ini kembali kalah, dan apalagi kalahnya di sebagai tuan rumah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait penghitungan ranking. Nah ini kalau misalnya ini kita what if ya, misalnya Indonesia bisa menang lawan Jepang tadi, maka pengurangan poin Jepang itu besar banget. Kenapa? Karena posisi Indonesia itu masih di luar 100 besar, sementara Jepang itu sudah masuk 20 besar. Artinya ada gap yang sangat jauh di situ. Nah kalau tim yang peringkat teratasnya cukup jauh dibanding yang bawah itu dia kalah, maka ada pengurangan poin di ranking FIFA, dan itu sangat-sangat berdampak negatif terhadap Jepang itu sendiri. Itu sebabnya kalau lo lihat Jepang dari awal sampai dengan akhir dia masih bermain impresif, bahkan Kubo ditaruh sejak menit awal. Beda pada saat lawan Australia kemarin. Nah, kemudian juga yang gua soroti adalah terkait itu kan tadi dari overall ya, kenapa Patrick melakukan rotasi itu, dan gua di video gua kemarin lo boleh cek, gue mendukung sekali terhadap apa yang dilakukan Patrick. Kemudian dari segi permainan sebenarnya Indonesia masih pakai skema yang sama, masih 3-4-2-1, dan ketika bertahan berubah menjadi 5-4-1. Jadi sebenarnya sudah sesuai. Dan memang tapi di sinilah letak pembelajarannya menurut gue ya. Jepang itu sebagai tim yang dia sudah langganan Piala Dunia, bahkan juga sekarang sering kali mengalahkan tim-tim besar Eropa dengan skor yang sangat telak juga. Itu memang ciri khasnya adalah dia punya permainan yang kolektif, kemudian mengandalkan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Nah, ini sebenarnya ada keuntungannya. Jadi keuntungannya apa? Kalau kita bermain bola pendek, kemudian dari bermain kolektif, itu akan cukup menghemat energi atau tenaga pemain. Sehingga apa? Sehingga tenaga yang mereka simpan pada saat menyerang itu bisa diterapkan pada saat mereka bertahan, yaitu menerapkan high pressing. Nah ini kan kalau lo semua lihat ya, itu Jepang benar-benar menerapkan high pressing, bahkan sampai di Emil Audero. Ini sama kejadiannya ketika Inter dikalahkan PSG dengan skor yang telak juga 5-0. Bedanya kalau Jepang ini dia tidak terlalu banyak berlari pemain-pemainnya di babak pertama khususnya, beda permainan dengan di babak kedua ya. Ini kita bicara babak pertama khususnya dan mungkin separuh babak kedua, itu Jepang lebih banyak main kolektif, sehingga mereka bisa menyimpan energi dengan baik, dan pada saat dibutuhkan untuk bertahan mereka bisa melakukan high pressing. Nah itu yang gue lihat dari Jepang. Selain memain kolektif, Jepang ini juga mainnya tenang. Jadi pelajaran lagi nih buat timnas kita, bahwa kalau mau melakukan serangan itu tidak usah terburu-buru, tidak usah pengen mendorong bola langsung ke depan. Jadi mereka betul-betul dinikmati, dioper-oper, kemudian juga kalau ada peluang yang bagus baru mereka masuk ke situ. Dan pada saat mengeksekusinya pun eksekusi yang dingin ya. Kalau lo lihat gol-golnya kan itu gol-gol yang sebenarnya kalau kita secara nonton di televisi itu kayak golnya gampang banget, tapi itu sebenarnya justru menunjukkan tingkat kematangan pemain-pemain mereka, terutama di sektor strikernya. Mereka tidak perlu bermain yang tendangan keras atau tendangan kencang, mereka cukup melakukan flashing. Nah flashing ini dilakukan dengan tenang pada saat mereka yakin bahwa gawang ini sudah tidak mungkin bisa dijaga lagi. Nah jadi itu poin-poin yang bisa kita pelajari. Jadi banyak banget nih pertandingan hari ini yang bisa kita pelajari dari Jepang. Kemudian juga kalau tadi Jepang main high pressing, sementara Indonesia itu bermain lebih ke zone marking ya.
Jadi dia menumpuk pemain di lini tengah, di depan kotak 16, tidak mempressing pemain satu persatu, tapi lebih ke menahan di situ. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, hanya memang lagi-lagi karena kita kebetulan lawannya Jepang, itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka dengan cara melakukan tadi permainan bola-bola pendek gitu, karena tidak ada pressing yang ketat yang dilakukan oleh pemain kita terhadap pemain Jepang. Dan gue juga mau memahami kenapa Indonesia tidak melakukan high pressing, karena itu tadi menjaga kebugaran dan stamina pemain. Kemudian juga yang berikutnya lagi, gue sih kurang setuju ya kalau ada komentar yang menyudutkan satu dua pemain. Misalnya gue baca di kolom komentar ada yang menyudutkan Beckham Putra atau Etam karena dianggapnya bermain egois, jelek, dan lain sebagainya. Kalau menurut gue kembali ya, kualitas Etam itu sudah ditunjukkan pada saat melawan Cina kemarin. Artinya sudah tidak ada keraguan bahwa memang dia punya talenta, punya bakat, dan dia bagus bermainnya. Hanya memang dia butuh jam terbang lagi aja sebenarnya. Dan toh pemain yang lain juga sama kesulitannya. Misalnya kalau di pertandingan ini kan kita nggak lihat bagaimana peran Pelupesi dan Tom Haye di lini tengah yang cukup baik, karena mereka berdua juga dipres dengan ketat oleh pemain-pemain Jepang, sama dengan Beckham, tidak diberi kesempatan untuk mengolah bola dan lain sebagainya. Kemudian juga gue juga kasih nilai positif untuk penampilan Emil Audero di pertandingan ini, meskipun dia harus mengalami kebobolan sangat banyak, 6 gol di pertandingan kali. Namun yang gue lihat adalah Emil ini banyak melakukan save-save penting, dan itu dilakukan di babak kedua. Gue nggak ngebayangin kalau kipernya misalnya tidak secekatan Emil, mungkin kita sudah kalah 8-0 atau 10-0, dan itu artinya lebih banyak lagi. Dan Emil melakukan banyak save, jadi gue juga harus fair, harus kasih kredit positif untuk permainan Emil itu sendiri. Kemudian juga yang berikutnya lagi tentu Kambuaya. Jelas Kambuaya ini seperti pemain dari dimensi yang lain. Gue bilang Kambuaya begitu masuk dia bawa warna yang berbeda. Seperti biasa dia bolanya lengket, kemudian juga dia bisa memotong atau memangkas jarak antara lini depan, lini tengah dengan lini serangnya, antara Ole dengan Kambuaya dan Marcelino itu sendiri. Jadi Kambuaya beberapa kali kesempatan gue lihat dia bermain 1-2 dengan Ole, dan itu sangat-sangat bagus ya. Artinya tidak adanya Egy yang biasanya kan Ole main gitu dengan Egy, kali ini diterapkan oleh Kambuaya. Jadi gue kasih nilai itu, dan pemain-pemain lain tentunya yang sudah berjuang sampai dengan sejauh ini. Lagi-lagi tentu gue bilang kan dari awal akan sangat naif kalau kita ngarep menang, itu ya hampir mustahil. Tapi justru gue di video sebelumnya gue bilang ini saat yang tepat untuk Kluivert melakukan rotasi pemain, dan itu dilakukan oleh Kluivert. Jadi gue harus fair, gue harus apresiasi keberanian Kluivert dan jajarannya untuk memberikan kesempatan pemain-pemain lain yang selama ini mungkin minim kesempatan. Misalnya kayak Sen Patinama juga kan di pertandingan ini akhirnya dia dipasang lagi, akhirnya dia merumput lagi. Nah, kalau kita bicara ke depan, artinya Indonesia akan masuk ke putaran keempat. Mungkin gue akan bikin video khusus soal itu. Ya tentu kita semua sebagai rakyat Indonesia, yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap mensupport, mendukung pemain-pemain kita apapun hasilnya tadi lawan Jepang, dan terus mendorong supaya mereka bisa tampil optimal pada saat di putaran keempat nanti. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, saran, dan tanggapan, lo bisa tulis di kolom komentar. Gue pamit undur diri dulu, bye.